Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memohon kemurahan Tuhan lagi, supaya dikala firman-Mu kami boleh baca dan renungkan bersama-sama. Engkaulah Allah yang berbicara kepada kami. Sebagaimana Engkau dahulu mengajari murid-murid-Mu, ajarilah kami hari ini ya Tuhan, supaya sungguh oleh karena perkataan-Mu, oleh karena pengajaran yang daripadamu, Tuhan, Engkau menolong kami bagaimana kami harus menghadapi hari-hari ya Tuhan. Mari Tuhan, berkatilah kami semua, baik yang hadir di sini, baik yang di rumah-rumah, lewat streaming kami berdoa supaya Roh Kudus yang sama yang dahulu memberi firman ini, Roh Kudus yang sama yang akan melawat setiap orang, berbicara kepada setiap orang. Dan tolonglah hamba-Mu dalam keberadaannya, supaya ada kekuatan dari Tuhan, terutama sehubungan dengan pernapasan ini ya Tuhan, supaya bisa baik. Kami sungguh menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari kita membuka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Matius 16 ayat 21 sampai 28, demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya memberi tema untuk nats ini, bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid menghadapi krisis. Ya, di sini tadi krisis apa yang terjadi? Ya, bahwa Yesus sebentar lagi akan diserahkan. Ya, dan dia akan mengalami penderitaan. Dia akan mati dan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan ketika dia menceritakan akan hal ini, tadi Petrus menarik dia ke samping.
Iya, saya tidak tahu kenapa Petrus berani kali ya menarik Yesus ke samping, memberi nasihat kepada Yesus. Iya, dan mengatakan kepada Yesus, kiranya jauhlah hal itu daripadamu. Iya, saya rasa maksud Petrus baik, supaya Yesus tidak mengalami penderitaan. Tetapi dengan keras Yesus berkata, enyahlah iblis. Iya, ini perkataan yang sangat keras, karena begitu serius Yesus menanggapi akan hal ini. Dan dia berkata, engkau suatu batu sandungan bagiku, engkau penghalang bagiku. Apa yang kau katakan itu menghalangi apa yang seharusnya kulakukan. Iya, dan di sini dikatakannya bahwa engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Saya merasa di sini Yesus mau mengajarkan kepada mereka bahwa pikiran Allah adalah lebih tinggi daripada pikiran manusia. Kalau kita mereka-reka apa sih yang dipikirkan oleh Petrus, mungkin Petrus memikirkan, ya, Yesus ini, ya kan baru saja dia mengatakan Yesus, ya ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Maka Petrus yang paling depan melakukan memberikan jawaban, melakukan pengakuan bahwa engkaulah anak Allah, engkaulah Mesias, engkaulah juru selamat, ya engkaulah Tuhan yang menyelamatkan. Iya. Jadi dalam pikiran Petrus sebagai manusia, juru selamat tidak harus mengalami hal yang seperti ini. Bahkan mungkin dalam pikirannya tetap, ya, penyelamatan Israel adalah penyelamatan jasmani dari jajahan Roma, dan mungkin dalam pikirannya, ya, setelah Israel diselamatkan dari Roma, Yesus akan menjadi raja dan dia akan menjadi orang yang menjadi tangan kanan Yesus yang akan menolong memerintah atas seluruh Israel. Jadi dalam pikirannya Yesus tidak akan mengalami derita. Ya karena dia berkuasa, dia Tuhan. Ya mujizat banyak yang dia lakukan. Petrus melihat sendiri dia membangkitkan orang mati. Ya, berbagai mujizat Petrus melihat dan murid-murid lain melihat. Oleh karena itu dalam pikirannya impossible, tidak mungkin bahwa Yesus akan mengalami penderitaan. Dan kita melihat tadi di sini Yesus sangat keras. Engkau batu sandungan. Wah, gimana ya? Engkau batu sandungan bagiku. Kau penghalang bagiku. Iya, kau penghalang bagiku. Kata-katamu yang diucapkan itu, ya, itu kata-kata sama dengan kata-kata iblis yang iblis ucapkan ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ketika Yesus mau dicobai di padang gurun, ketika Yesus dicobai di padang gurun itu, kata-katanya tidak jauh beda. Ya, bukankah iblis juga berkata, ya kan? Lompatlah, malaikat Tuhan akan menatang engkau. Ya disuruh dia melakukan hal yang spektakuler supaya orang akan mendengarkan dia. Dan iblis juga berkata, sembah aku, dunia semua kuberikan kepadamu. Saudara-saudara, di telinga Yesus mendengar akan hal ini, jauhlah penderitaan daripadamu. Wah, ini benar-benar bertolak belakang dengan tujuan dia datang dari sorga ke dalam dunia, justru masuk ke dalam penderitaan, supaya penderitaan manusia ini oleh karena dosa bisa dihentikan. Jadi kita melihat di sini, ya, Tuhan Yesus dengan kata-kata keras ini menyiapkan mereka sekaligus menegur mereka.
kapanpun nanti kamu harus ingat bahwa kehendak Allah, pikiran Allah itu lebih tinggi daripada pikiran manusia. Rupanya pikiran manusia ini bisa dibaca iblis kayaknya ya. Sehingga itu juga jarum yang dimasukkannya ke dalam manusia itu. Sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang menyenangkan. Ya, yang membuat di sini kita lihat Petrus. Ya, ini kan menurut pikiran Petrus, perasaan Petrus. Ya, menurut ya, inilah yang diinginkan oleh Petrus. Supaya Yesus nanti akan menjadi raja. Dan dia akan menjadi para menteri di kerajaan di mana Roma ditaklukkan. Tapi bukan itu tujuan kedatangan Yesus. Dia datang bukan memerdekakan dari Roma. Di tengah dunia ini masih tetap akan ada penjajahan. Di tengah dunia ini masih tetap akan ada suatu bangsa yang mau mencoba menguasai bangsa lain. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari penjajahan yang lebih besar dari penjajahan sebuah kerajaan. Karena penjajahan yang dialami manusia di dunia ini adalah penjajahan yang melebihi itu. Itulah penjajahan yang dilakukan oleh kegelapan, penjajahan yang dilakukan oleh dosa. Dan itu tidak berdaya manusia untuk bisa keluar dari sana. Di luar Tuhan siapa yang sanggup melawan iblis? Tidak ada. Itulah sebabnya banyak orang Kristen juga takut dengan iblis padahal dia Kristen. Mungkinkah karena dia bukan Kristen yang sejati? Kristen yang sejati bukankah Tuhan yang dia sembah lebih tinggi daripada segala roh di dalam dunia? Kristen yang sejati bukankah ada roh Allah tinggal di dalam dia dan roh itu lebih besar sehingga tidak mungkin dia akan dirasuk oleh kegelapan? Saya meyakini Petrus tidak dirasuk oleh setan, tetapi Petrus diberikan pikiran-pikiran yang salah. Setan tidak bisa merasuk orang yang mengaku Yesus engkau adalah Mesias, engkaulah juru selamat, engkaulah Tuhan. Tetapi pikiran-pikiran yang salah, sembari kita berjalan dalam hidup ini, jarum-jarum pikiran yang salah ini bisa dimasukkan kalau kita tidak langsung mengcounternya dengan firman Tuhan. Yesus sendiri ketika menghadapi pencobaan dari iblis, dia tiap kali dia berkata ada tertulis. Dia sendiri menangkal dia sendiri menghadapi iblis itu dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya sangat penting kita tetap menghafal firman Tuhan. Kalau sulit menghafal, tulis di kertas gambar di dinding. Kita lewat, kita duduk, kita lihat, kita hafal lagi. Kalau tidak bisa menghafal satu ayat satu hari, satu ayat satu minggu, bisa kita hafal bersama-sama dengan anak-anak kita. Kita bisa sama-sama menghafalnya. Dan kemudian bisa mencakapkannya sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Ya, supaya engkau mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu. Supaya generasi yang kedua setelah engkau, bahkan generasi ketiga, karena sampai ke cucu-cucu. Sama seperti kutuk sampai kepada kutuk dosa keturunan. Sampai kepada generasi yang keempat. Kenapa tidak firman Tuhan itu sampai kepada generasi yang keempat juga? Kalau bisa. Tapi kalau kita lihat sejarah gereja, generasi kedua pun sudah tidak lagi imannya benar. Itulah sebabnya terus menerus perlu dibaharui oleh firman Tuhan. Supaya generasi anak-anak kita ini benar-benar generasi yang akan memegang firman Tuhan. Dan mereka juga akan memilih kehendak Tuhan di atas kehendak sendiri. Memilih pikiran-pikiran yang daripada Allah. Ya, itu memandang nilai-nilai yang dari Allah itu lebih tinggi daripada nilai-nilai yang berasal dari dunia. Dunia tentu memiliki nilai-nilai sendiri yang berusaha ditanamkannya kepada kita.
Tetapi Tuhan sudah memberikan nilai-nilai hidup orang percaya di dalam dunia ini. Dia sudah mengajari kita bagaimana kita harus hidup. Iblis masih bisa memasukkan pikiran yang salah kepada Petrus sekalipun tidak bisa merasuknya. Jadi jangan berpikir bahwa kita kebal, bahwa iblis juga tidak akan mencoba memasukkan perasaan yang salah, pikiran yang salah. Untuk mengcounter itu, menghadapi itu dengan kekuatan sendiri, dengan perasaan juga tidak akan bisa. Hanya firman Tuhan yang kita pegang, yang hidup dalam hidup kita, yang dapat melawan tipu muslihat daripada si jahat itu. Iya, Petrus dalam hal ini, saya tidak tahu, di sini nggak ada dituliskan dia sedih. Tapi ketika dia mengakui dia tidak mengenal Tuhan ketika ditangkap, Yesus ditangkap, ya, setelah itu, setelah ayam berkokok, dia sangat sedih. Tapi di sini tidak ada catatan dia sedih, tapi saya pasti membayangkan dia sangat kaget. Mungkin dia tidak hanya kaget dan terkejut, iya, mungkin dia juga baru menyadari di situ bahwa pikiran Allah berbeda dengan pikiran manusia. Manusia menghindari penderitaan sebagaimana yang sudah kita dengar tadi, padahal Tuhan punya tujuan untuk setiap peristiwa yang terjadi. Dan Yesus memang tidak datang mencari kenyamanan di dalam dunia. Dia memang datang dengan misi yang sangat khusus. Dia datang ke dalam dunia dengan misi menyelamatkan manusia yang semua sudah di bawah kuasa dosa, semua sudah di bawah kuasa iblis, dan semua sudah di bawah kuasa maut. Tidak seorang pun kita bisa menghindar dari hukuman Allah. Semua kita yang layak kita terima hanyalah murka, hanyalah hukuman selama-lamanya. Jikalau Yesus tidak datang, jikalau dia tidak mau menderita, jikalau dia menghindari seluruh penderitaan dan dia hanya jalan-jalan di bumi, saudara-saudara, habislah kita. Tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada kembali berdamai dengan Allah. Tidak akan ada kita bisa masuk ke dalam sorga, bahkan di dunia ini juga. Tidak akan ada kekuatan menghadapi apapun. Sehingga keputusasaan demi keputusasaan itu tetap akan terjadi. Saudara-saudara, belakangan ini saya memang agak sedikit down ya. Ya, karena ya bukan saja karena penyakit, tapi saya memikirkan tentang COVID ini gitu ya, yang memang membuat saya lemah. Mengapa lemah? Ya, mungkin saya harus berhenti melihat berita tentang COVID ya. Iya, karena saya membaca bahwa virus ini bermutasi. Ada jenis baru, karena itu pemerintah ya dulu kami berharap bulan 2 ya sudah membuka. Karena seperti itu dulu pengumuman. Membuka imigrasi supaya yang dari luar bisa masuk gitu. Karena ada rencana ya ada seorang teman yang dari India itu yang akan datang kemari gitu. Tapi sampai Maret ini tertutup. Iya. Apa katanya? Ditutup sampai jangka waktu yang tidak dipastikan. Jadi jalur masuk ke Indonesia hari ini ditutup. Iya, kita tidak tahu sampai kapan. Tapi itu adalah rencana yang baik untuk menghalangi virus itu masuk kemari. Sebelum virus itu ada di sini. Jadi mutasi-mutasi ini membuat ya memang kadang lebih tidak tahu mungkin lebih baik daripada tahu ya. Karena tahu itu menakutkan. Kemudian saya membaca juga tentang beberapa negara yang memakai jenis suntikan ya vaksin tertentu, lansia yang disuntik itu
Apakah itu kebetulan atau tidak kebetulan, ya ada cukup banyak yang pulang ke surga. Jadi itu membuat saya merasa lemah gitu. Kenapa? Karena saya rasa saya mengerti sekarang, kalau kita kehilangan kendali atas apapun, memang kita merasa tidak berdaya. Tapi memang kita harus kehilangan kendali memang atas apapun, supaya kita bisa menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan memandang bahwa kehendak Tuhan itu selalu jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Ya, beberapa hari lalu Ibu bangun bilang sama saya, ya kan di screening dulu, kayak mana gitu kata teman-teman gitu ya. Saya tahu, tapi saya sendiri karena saya tahu kondisi gula saya tidak pernah stabil. Stabil untuk orang diabetes itu maunya puasa paling tinggi 100 ke 130. Saya tidak pernah segitu puasa. Selalu di atasnya. Dan kalau makan 2 jam sesudah makan seharusnya di bawah 180. Itu kadang-kadang terjadi, tapi kadang-kadang tidak terjadi juga karena sering 200 lebih sedikit. Jadi tidak pernah normal. Sementara dari pemerintah itu terkontrol itu berapa poinnya. Mereka tidak pernah sebutkan berapa terkontrol. Tapi dari pengetahuan kedokteran yang saya baca-baca gitu online, dari bahasa Inggris, dari penjelasan dokter yang ada ya seperti itu, dan saya tidak pernah. Jadi ya saya tidak punya kontrol atas kesehatan saya karena saya memang tidak sehat. Saudara-saudara, sebenarnya apa sih yang kita punya kontrol atas hidup kita? Nafas kita nggak punya kontrol kita. Kalau Tuhan kapan saja mau angkat, dia bisa angkat. Ya, kesehatan, ya sewaktu-waktu bisa terjadi saja sesuatu. Iya, itu bisa terjadi sesuatu. Ekonomi, bisa kamu kontrol? Enggak juga. Kita merencanakan begini, nanti begini, nanti begini. Syukur-syukur kalau jadi. Tapi banyak yang sudah digumulkan di doa, tidak seperti itu juga. Ekonomi tidak menentu. Cuma kita mempercayai pemeliharaan Tuhan. Karena ada janji Tuhan. Aku akan menolong engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan melihara engkau. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semua yang kamu perlu, bukan semua yang kamu mau. Semua yang kamu perlu, yang kamu butuhkan, yang kamu tidak bisa hidup tanpa itu, aku akan menambahkannya. Itu janji Tuhan. Jadi kalau sekarang ini kita ditambahkan Tuhan apa yang perlu, itu sudah genap. Ya, kalau hari ini kita memiliki makanan, kita memiliki apa yang kita butuhkan bersama-sama dengan anak-anak kita, ya, itu sudah cukup. Saudara-saudara, ya kalau Tuhan mau beri berkat lebih, ya puji Tuhan, haleluya. Jikalau dia mempercayai kita, bisa juga diberikannya banyak kalau kita mengelolanya dengan benar. Antara kehendak Tuhan dan keakuan. Karena kalaupun ada orang diberkati, banyak juga berkat itu tidak berguna apa-apa untuk Tuhan. Berguna untuk dia saja juga. Iya, ketika kita sehat untuk Tuhan atau untuk aku juga? Saudara-saudara, mari kita memikirkan pilihan ini tadi. Tuhan mau kita menempatkan kehendaknya di atas pikiran manusia. Itu sebabnya dengan keras sekali dia bilang, Petrus, kau batu sandungan. Kalau gitu dibilang sama kita, keras ini loh. Tapi apakah kita menghalangi kehendak Tuhan ataukah kita sedang ikut dalam kehendak Tuhan? Petrus tanpa dia sadari, maksudnya baik tapi dia sedang menghalangi apa yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan mau kehendak Bapa itu tidak bisa tidak jadi. Dia memang harus menderita. Dia memang harus menyerahkan nyawanya supaya dosa kita ini bisa diampuni, supaya kita bisa diselamatkan. Tidak ada jalan lain bagi kita diselamatkan kalau dia
tidak datang ke dalam dunia dan menderita menggantikan kita. Mati di atas kayu salib. Pengorbanan yang besar yang tidak dimengerti oleh Petrus. Tidak dia mengerti. Karena yang dipikirkannya tetap di sini masih berbeda dengan pikiran Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, pikiran Petrus ya semakin terang benderang, dan akhirnya apapun harga yang harus dibayar mengikut Yesus. Tidak lagi Petrus menghalangi rencana Allah. Sekalipun untuk itu dia ditangkap, sekalipun untuk itu dia mengalami berbagai-bagai penderitaan, bahkan akhirnya dia harus mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi krisis ini kita harus berpikir, mana kehendak Allah, mana yang pikiran kita. Itu akan mengurangi tekanan. Kalau kita tahu ini kehendak Allah, bukankah kalau dia sudah mati untuk kita, kita rela menjalani jalan kehendak Allah itu, walaupun jalan kehendak Allah itu tidak seperti seenak seperti yang kita bayangkan. Iya, jalan salib bukan jalan mudah. Dan kalau dia adalah Tuhan dan guru kita sudah menjalani itu, mengapa kita tidak mempersiapkan diri sebagai murid? Bahwa kita juga akan mengalami jalan penderitaan, tetapi jalan penderitaan untuk kemuliaan Allah. Jalan penderitaan untuk rencana-rencana Tuhan digenapkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya ayat berikutnya di sini dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa maksudnya menyangkal diri? Saudara-saudara, adakah beda antara beban dan salib? Apakah kalau kita mengajari anak kita firman Tuhan, mengajari dia, mendidik dia, ya, melatih dia dari sejak kecil untuk mandiri, itu adalah salib atau apakah itu beban? Apakah ketika kita bergumul, ya, untuk orang-orang yang di dekat kita, bagaimana supaya dia sampai kepada keselamatan? Apakah itu beban atau salib? Kalau tadi Juwita bilang, aku masak, aku nyuci, apa bersih-bersih, itu salib atau beban? Pernah terpikir atau tidak ya? Dimanapun kita tinggal, hanya orang yang tak bertanggung jawab yang tak pernah bekerja. Tapi kalau orang yang bertanggung jawab, sebenarnya orang tua yang berhasil adalah orang tua yang mengajarkan anak firman Tuhan, tapi juga mengajarkan tanggung jawab. Seusia, berdasarkan usia anak itu dia diberi kepercayaan. Dia dilatih untuk bekerja. Sehingga ketika dia menjadi dewasa, dia menjadi orang yang punya skill, punya kemampuan. Bayangkan anak kita remaja SMA nyuci baju pun gak tahu. Ya, bayangkan anak kita, jangankan anak laki-laki, anak perempuan pun gak tahu nyuci, bapaknya pula yang nyuci bajunya, dia sudah SMA. Ini sangat memalukan, ini ibu yang gagal, ini orang tua yang gagal. Saudara-saudara, walaupun tadi dia menangis untuk training yang hebat yang diberikan kepadanya, tapi itu sebenarnya hal yang sangat baik, yang akan sangat berguna ke depan. Setelah bertobat akan mandiri, akan bisa melakukan apapun, akan menjadi berkat kemanapun pergi. Bukan kemanapun pergi diurusi orang, tapi dia bisa mengerjakan, dia bisa menjadi berkat, dia bahkan bisa mengurusi orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri maksudnya apa? Menyangkal keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Iya,
Kita tetap punya keinginan, kita punya keinginan untuk bekerja, kita punya keinginan makan, ya. Kita punya, ya suami istri punya keinginan untuk melakukan hubungan, itu normal-normal saja. Tetapi apakah makan tadi, ya, apakah makan tadi takarannya sesuai dengan yang dibutuhkan? Kan itu menjadi masalahnya. Apakah apa yang dilakukan itu, ya, dilakukan dengan penyangkalan diri dalam batas yang memang begitulah yang baik. Iya, salah tidur? Enggak, tapi kalau tidur saja 10 jam, lalu tulang-tulang menjadi lemah, otot-otot tidak lagi berfungsi dengan baik, itu kayak mana? Istirahat itu harus, tetapi 7 jam cukup kan begitu ya? Iya, bahkan ada orang yang kurang dari 7 jam pun dia sudah terlatih, terbiasa. Iya, supaya bisa mengerjakan lebih banyak. That's okay. Makan salah, enggak, silahkan aja makan yang bervariasi. Tapi kalau asal makan banyak, ya, sampai bukan hanya kenyang, sedap. Nah itu kira-kira menyangkal diri atau enggak? Ya kira-kira mulia Tuhan atau enggak ya? Ya saya terlambat mengetahui akan hal ini. Kalau dari muda dulu gitu kan enggak makan saksang. Enggak makan artritis dulu banyak-banyak, sehingga setelah tua tensinya tinggi dan darahnya sudah belek, enggak lagi merah. Iya, tapi kalian yang muda-muda ini beruntung sudah mendengar dari sejak masa muda. Jadi bisa nanti hidupnya lebih panjang jika Tuhan berkenan karena tubuhnya lebih sehat. Iya. Kadang-kadang kita tidak menyangkal diri. Ketika ada uang, restoran, foto, masukkan ke Instagram, Facebook, status. Ya, kita tidak pernah tahu hari-hari esok. Marilah kita sederhana, cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Kalau masih bisa sedikit menyimpan, puji Tuhan. Kalau sedikit bisa membagi beras kepada kawan, puji Tuhan. Ya, kalau sedikit kita bisa menolong orang lain yang lebih berkesusahan lagi dari kita. Bukankah itu lebih baik daripada kita makan restoran, beli susu nomor 1 terus. Lalu ketika nggak ada uang, pergi ke sana. Aku nggak ada uang, pinjam uangmu. Pergi ke sana, doakan aku ya, aku kehabisan uang. Ini bukan menyangkal diri. Iya, menyangkal diri ini sangat luas. Saya pikir ketika kita menolong seseorang memberikan 200.000, tapi itu berat bagi kita memberikannya, ya kan? Ya, tapi orang itu kita kasih pun dengan pengorbanan, dia tidak menghargai. Kan kita terangsang juga istilahnya untuk iya nah ini pun kan gitu ya. Sehingga kita bisa kehilangan perspektif, kita bisa kehilangan kasih. Iya, kalau dia memang tak tahu menghargai itu dialah dengan Tuhan. Tapi kita jagalah hati kita ini supaya jangan kita berdosa. Iya. Karena banyak orang dia berkorban banyak, dia berbuat banyak. Tapi dia tidak akan memperoleh apa-apa di surga. Kenapa? Karena dia sambil grumble, jungut-jungut terus. Udah gini kubuat, udah gini kubuat, udah gini kubuat. Apa upahnya kalau dia butuh penghargaan di bumi ini? Apa upahnya? Kalau dia tidak menyangkal diri, hilanglah segala pengorbanannya. Upah di surga pun hangus semua. Dia masuk surga seperti keluar dari dalam api. Ini berat ini ya. Ini berat karena kita memang singetkan kalak mina deli siban. Mau begitu? Itu orang Karo itu. Orang Batak pun kurasa gitu ya. Kalau enggak pernah disinggung orang, teringat kita apa yang kita lakukan itu. Oh dulu udah gini dibuatnya dikubuat sama dia. Kok enggak dibuatnya gini sama aku ya? Ini di sini letaknya berarti dulu pun dia memberi bukan karena Tuhan. Tapi dia memberi karena supaya namanya ada, supaya dia diingat oleh orang. Menyangkal diri juga berarti tidak memberi pujian kepada diri, tapi memberikan pujian kepada Allah.
tidak mengharapkan imbalan dari manusia, tetapi mengharapkan segala sesuatu dari Tuhan. Ya, menyangkal diri, mengikut aku. Banyak keinginan ini. Cuma keinginan ini bawa kepada Tuhan supaya difilter oleh Tuhan. Keinginan manakah yang akan membuat nomor satu tadi kehendak Tuhan itu jadi. Tapi keinginan yang mana yang akan membuat tersandung Tuhan. Tersandung Tuhan. Mulut kita ini pun gitu juga ya, ini sering tidak terkontrol. Saudara-saudara, mulut kita ini ketika berkata-kata membuat penghalang bagi Tuhan atau bagaimana? Jangan asal bunyi saja puas, tetapi tidak ada di sana kehendak Tuhan yang akan jadi. Pada hari pengadilan ngeri ini karena bagian ketiga tadi di sini ada ayat 27 ini, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi bukan menurut perkataannya saja, tapi menurut perbuatannya dia akan dihakimi oleh Tuhan. Diberikan oleh Tuhan reward bagi yang layak untuk menerima penghargaan yang berasal daripada Tuhan. Dan dalam kitab Matius di sana dikatakan, ya, jika engkau berpuasa, berpuasalah di tempat yang tersembunyi, cucilah mukamu, ya, supaya orang lain, ya, tidak melihat dan orang lain tidak akan memuji, kamu rupanya rajin puasa ya, gitu. Tapi ketika kita melakukannya, kita lakukan untuk Tuhan dan Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan, yang tidak diumumkan. Ya, Tuhan yang akan memberikan kepada kita reward atas semua perbuatan yang kita buat. Ada yang sudah dapat reward di bumi ini, ada dapat reward di sana. Saudara-saudara, jangan sempat semua yang kita kerjakan, semua yang kita buat hilang, gak ada upahnya. Mengapa? Karena ketika Tuhan menguji, Tuhan melihat bahwa itu tidak kudus, itu tidak benar. Itu tidak dilakukan dengan motivasi kasih kepada Tuhan. Tidak ada kasih kepada apa yang Allah kasihi. Iya, perkataan ini saya yakin ini berat. Makanya banyak orang nanti ketika berhadapan dengan Tuhan, memang dia percaya Yesus mati, tapi dia seperti rumah yang kebakaran, lari dari rumah itu. Seluruh isi rumah itu terbakar, walaupun dia sendiri memang berasap-asap keluar, artinya dia selamat. Iman kepada Yesus menyelamatkan, tetapi Tuhan akan membalas setiap orang apa yang dia kerjakan karena Yesus, karena kasih kepada Yesus. Itu akan mendapatkan upah yang berasal daripada Tuhan. Menyangkal diri memang pahit, tapi bukan sesuatu yang artinya tidak berharga. Itu sangat berharga dalam segala hal. Dalam tadi kita menggunakan uang ketika uang ada, ya. Dalam segala hal, dalam seluruh yang Tuhan berikan ini, bagaimana kita menyangkal diri di situ? Bukan menyangkal diri dari keinginan tadi saja. Makanya bagi suami istri, apa kata Tuhan? Ya, boleh engkau bertarak supaya engkau bisa berdoa. Tapi itu tidak sepanjang tahun tentunya. Tapi ada waktu menahan diri supaya bisa berdoa. Saudara-saudara, semua yang baik Tuhan berikan. Tapi semua itu Tuhan mau digunakan dengan cara yang benar. Menyangkal diri. Ya, sebagaimana yang sering kita ingatkan soal internet ini, media ini. Penting. Bisa digunakan? Bisa. Di sini juga kita perlu menyangkal diri. Iya, ketika kita sakit, mungkin waktu kita banyak. Ya, saya seperti itu ya. Jadi saya melihat hal-hal yang ya
memang tidak semua yang dilihat itu berdosa, karena ada yang baik juga, tapi terlalu banyak waktu untuk itu. Dan apakah itu ada gunanya juga? Sedikit informasi is okay lah tentang COVID atau tentang kesehatan, tentang apa segala macam. Tapi kalau kita menghabiskan waktu di situ, nah itu kan udah nggak benar lagi. Pekerjaan yang kita kerjakan ini jadi tertunda, tak bisa dikerjakan oleh karena ditarik. Ya, jangan berpikir pendeta nggak ditarik, pendeta pun ditarik. Semua orang, baik dewasa, baik orang muda, baik pekerja gereja, baik yang orang kerja, semua kita dicoba oleh gelap ini tadi, ditariknya. Disinilah perlunya penyangkalan diri. Disinilah perlu penyangkalan diri. Mungkin di titik-titik tertentu ada masih kita bergumul juga terus di situ. Iya, bagaimana menggunakan waktu dengan benar, menggunakan media dengan benar, ya. Bagaimana kita harus hidup, tidak berputar-putar tanpa pernah berbuat apapun untuk apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Salah satu kenapa kelompok tumbuh bersama ini, sebenarnya Tuhan taruh itu di hati saya dari sejak tahun lalu, karena saya memang sudah tidak mampu mengerjakan semua itu salah satu. Lalu saya membaca tentang Yitro yang memberi nasihat kepada Musa supaya membagi-bagi, supaya engkau pun tidak terlalu lelah, dan bangsa ini pun lelah kali nunggu-nunggu kau. Percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Ya, seperti itulah yang saya mengerti waktu itu. Jadi setiap orang percaya ini kan adanya yang sudah bisa dipercayai. Ya, bahkan mungkin lebih banyak dari mentor yang sudah ada itu yang dipercayai. Tapi saudara-saudara, mari kita bergumul supaya ada bagian kita. Ada bagian kita. Jangan semua apa-apa Pak Bangun, apa-apa pendeta, ya, apa-apa majelis. Enggak, jangan. Kita yang sudah diselamatkan sampai bagian tertentu, kita bisa. Apa nanti kamu bawa ke surga? Kelompok ini saya harapkan ya, selain supaya ada persekutuan bersama, saling berbagi, bisa memajukan iman. Mungkin kelompok ini bisa menggumulkan orang lain juga, bisa membawa orang lain juga kepada kelompoknya, bisa orang lain bertambah untuk diselamatkan. Ingat, Yesus datang untuk mati supaya tambah orang diselamatkan. Sia-sialah misinya yang terbesar, menyelamatkan manusia, kalau kita yang sudah diselamatkan tidak menjadi kawan sekerjanya untuk terus ini dalam hati kita ini. Tuhan, berilah aku tetap hati supaya boleh ada orang diselamatkan lewat hidupku, lewat hidup keluargaku, seperti itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pasti akan datang dan Dia akan memberikan balasan menurut bukan apa yang kita katakan saja, hukuman ya dan upah, tapi terutama perbuatan kita yang menentukan seberapa banyak upah, bukan supaya masuk surga. Karena masuk surga tidak ada jalan ke surga yang lain selain Tuhan Yesus, karena Dia berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Dia. Dan Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak seorang pun sampai ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, jadi kalau keselamatan bukan karena pekerjaan itu yang kita perbuat itu kita diselamatkan. Yang kita perbuat itu adalah bukti keselamatan. Tanda kita diselamatkan. Kita bersyukur, kita berbuat, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan dengan kata-kata semata-mata, tapi dengan perbuatan. Makanya perlu kita bergumul, Tuhan bagaimanalah buktinya aku mengasihi Engkau? Apalah kulakukan? Apa yang Engkau mau untuk kulakukan? Perbuatan. Jadi kalau perbuatan kita jadi batu sandungan terus bagi Allah, stop.
Jangan kita yang membuat orang lain gak jadi nanti masuk surga. Karena kata-kata kita yang meleter terus gitu ya. Mulut kita ini yang tidak terkendali. Ya, mari saudara-saudara supaya dalam semua bagian hidup kita ini kita belajar menang. Tidak mudah, tapi belajar menang. Belajar memuliakan Tuhan. Belajar bagaimana supaya orang kalau mendengar kita ngomong, adem nih ya orang percaya itu ngomong. Ini orang mendengar kita ngomong, endohlah kita basianari, langket keri penakit nah bantah katanya. Apa penakitnya? Ya, nggak tahu. Tak mana tadi ngomongnya sehingga nggak membangun orang lain. Satu bagian lagi. Iya. Jadi ini tadi yang kedua ini tadi. Menyangkal diri ya. Nah, jadi apa yang harus disangkal di dalam kita ini? Apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak mendukung kehendak Allah, inilah yang harus di-cut, inilah yang harus disangkal. Iya, Yesus sendiri pun seperti itu. Dia menyangkal dirinya. Bukankah di Taman Getsemani dia berkata, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Bukan kehendakku, not my will. Bukan keegoisanku, bukan yang ku mau. Ya, tapi apa yang kau mau? Keakuanku ini, keegoisanku ini harus berhenti. Ya. Dan kehendak Bapa itu dilakukannya sekalipun dia harus naik ke kayu salib demi orang seperti kita yang tidak layak untuk dikasihi, yang tidak layak untuk beroleh kemurahan Tuhan. Tapi dia sudah mengasihi dan dia sudah berkemurahan. Karena itulah kita berani menghampiri tahta kasih karunia dan beroleh pengampunan dan beroleh keselamatan. Satu bagian lagi ayat yang ke-25 sampai 26. Saya baca kembali. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Seberapa mahalkah nyawa kita? Ya, nefesi. Nyawa, jiwa, seberapa mahalkah? Tuhan mengingatkan bahwa nyawanya sangat berharga. Nyawa murid-murid itu sangat berharga. Seharga apa? Dia buat tadi pilihannya di sini. Beroleh seluruh dunia. Ya, kehilangan nyawa. Jadi mana lebih bernilai, mendapat emas atau mendapat keselamatan? Mendapat rumah yang besar atau mendapat keselamatan? Mendapat suami insinyur atau mendapat keselamatan? Kan gitu ya. Mendapat istri cantik, pandai masak, tapi tidak beriman, atau mendapatkan keselamatan? Iya, saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan juga. Apa sih yang paling mahal bagi kita hari ini? Apa yang paling mahal hari ini? Iya. Jadi kalau kita iri dengan orang yang karena tidak jujur tambah kaya dia, kenapa kita iri? Berarti kita ingin mendapat apa yang ada pada dia itu. Itu artinya apa? Berarti di hati kita juga itu. Saya teringat anak sulung dalam kisah cerita anak yang hilang. Dia memang di rumah bapak, tapi di ujung-ujung ketika adiknya kembali, apa katanya? Belum pernah bapak kasih aku 1 ekor kambing pun. Berarti apa di hatinya? Apa? Ya kambing kan itu di hatinya kan. Berarti sama juga, dia pun juga inginnya beroleh, cuman dia nggak terang-terangan seperti anak yang bungsu itu. Itu yang berharga. Jadi apa yang kamu pikirkan, berarti itunya paling berharga sama Anda. Iya, apa yang kamu pikirkan?
Sementara Yesus keras sekali pula dengan syarat-syaratnya ya. Barang siapa mengasihi ayah ibunya, anaknya laki-laki dan anaknya perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan lebih daripada aku, tidak layak bagi. Wah, darah ya tentu nggak mungkin kita nggak berharga bagi kita darah, hubungan kekeluargaan. Tapi Tuhan bilang, kalau itu menjadi sandungan bagimu, itu membuat kehendak Allah gak bisa jadi. Mana lebih mahal? Ya, dan kembali lagi, apakah jiwa kita akan dikorbankan untuk semua dunia ini? Orang-orang muda ini, ya, ikut-ikut mode, ikut-ikut gaya Korea atau gaya Jepang, saya enggak tahu gaya apa lagi di zaman pandemi ini. Kesenangan ke sana, pergi ke mana lagi, enggak tahu. Ya, jalan-jalan ke Bali, sudah stres di rumah saja. Pergi ke Thailand, Thailand tutup tadi ya, enggak bisa ya. Pergi ke tempat yang lain, kesenangan. Bisa kesenangan nanti membuat jiwa binasa? Bisa. Makanan enak pun bisa membuat jiwa binasa. Gak bersyukur dengan apa yang ada, lalap menuntut. Terakhir kayak mana? Untuk mendapatkan makanan enak tadi, kenyamanan, dia akhirnya kayak mana? Melakukan tindakan asusila. Kenapa ada orang menjadi prostitusi online perempuan dan laki-laki? Karena dia ingin senang tapi tidak ada perjuangan. Tak usah kerja keras tapi dapat duit. Kita sering dulu membaca berita-berita kayak mana ya bintang film yang hebat-hebat rupanya menjadi pelacur online. Saudara-saudara, berarti bagi dia kesenangan hidup ini makanan, pakaian yang indah-indah, rumah yang hebat, tempat tidur yang tak kayak mana. Barangkali itulah yang penting bagi dia. Dan itu akan membuat jiwanya tidak bisa sampai kepada keselamatan. Apa yang penting bagi Hindu? Mari pikirkan. Ya, apakah jiwa kita berharga? Atau itu tidak terlalu berharga, dunia ini lebih berharga? Apakah jiwa anak-anak kita berharga? Sehingga demi jiwanya tidak ada pengorbanan kita, tapi demi dunia yang bisa dia dapat di masa depan. Dia akan menjadi menteri di masa depan gitu ya. Jiwanya binasa nggak masalah, yang penting dia nanti pakai pangkat, dia nanti gajinya ya 500 juta gitu ya. Mana yang berharga? Kalau jiwa anak-anak itu berharga, dia nanam saham, beri waktu di situ. Berdoa, mengasihi, melatih, mengajari. Bagi kita pun jika jiwa kita berharga, masa sekali sebulan saja ke gereja pun gak bisa? Kan berharganya bagi hidup perut itu seperti yang pernah saya bilang, sehingga ke pajak, gaknya kamu takut, piginya kamu. Ke gereja gininya dia, itu pun tak bisa sekali sebulan, kan aneh itu. Lalu kamu bilang, selamat aku, kata siapa kamu selamat kalau kayak gitu? Kalau jiwa Hindu saja pun gak berharga. Kamu tidak memberi makan untuk jiwa Hindu, kamu memberi yang lain, merasuki terus, mengotori terus. Ya, sehingga muncullah di dalam segala kepahitan, segala kemarahan, segala mati neraka. Tidaknya berharga itu, maka kami izinkan selalu itu menghancurkan dan merusakkan. Tapi kalau berharga, apa yang kamu pikirkan? Firman Tuhan, Allah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Rupanya Tuhan mengasihi aku gak mau gara-gara orang itu ke neraka. Ya, orang itu urusan Tuhan. Aku dosaku ini urusanku dengan Tuhan. Saudara-saudara, apanya yang berharga? Di dunia kita hari ini, anak-anak pun tak terlalu berharga. Iya, kita hanya memikirkan masa depan dari segi studi, tapi tidak kita pikirkan masa depan dari segi imannya. Kemana dia? Kemana dia? Apa nanti? Ya, jadinya dengan anak ini, dia beroleh seluruh dunia.
Lalu dia kan seperti orang kaya yang datang kepada Yesus. Yesus, apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup kekal? Tinggalkanlah semua kekayaanmu itu, ikut aku. Kau akan beroleh banyak harta di sorga. Firman Tuhan berkata, pulanglah dia dengan sedih, karena itu yang penting baginya. Itu yang berharga baginya. Berharga nyawandu, demi nyawandu kasihilah Tuhan Allahdu. Berharga anakdu, ajarilah dia apa yang dikatakan Tuhan. Sangkallah diri, sudah ngantuk sedikit memang, berdoa, Tuhan kuatkan aku, cuci muka, seger, ajari lagi. Jangan pilih nonton TV atau lihat HP terus anak. Gak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan bagi anak. HP terus apa aja tengok situ firman Tuhan tadi. Tidak ada lagi dibagikan kepada orang-orang yang kita bilang, aku mengasihi engkau, tapi nol. Enggak ada itu semua. Iya, karena kalau ada kasih, di situ ada pengorbanan. Ketika Yesus mengasihi kita, dia mengorbankan nyawanya. Ketika ada kasih kita, kita juga berkorban, tapi berkorban dalam kebenaran. Kita tidak mau lepas dari apa yang benar, tapi kita mau menunjukkan hidup yang lebih baik. Hidup kita yang malas akan berubah supaya orang melihat Tuhan. Orang yang kikir menjadi orang yang berkemurahan supaya orang melihat Tuhan. Orang yang tidak tertib hidup menjadi berdisiplin dalam hidup supaya orang melihat Tuhan. Saudara-saudara, 3 ini saja bisa kita renungkan ini. Manakah lebih tinggi kehendak Allah atau kehendak manusia? Apakah kita memikul salib karena Tuhan, maka ini penderitaan ini kualami, ataukah ini beban yang biasa-biasa dalam hidup sehari-hari? Kalau yang itu Matius 11 ayat 28 saja, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Keletihan Tuhan akan memberi kelegaan. Tapi kalau karena nama Tuhan kita berkorban, kita menderita, ingat kita akan beroleh upah. Tuhan akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Dan yang ketiga tadi adalah, berhargakah hidup ini? Mana ini lebih berharga dari yang lain? Kita berharga karena Yesus mengatakan kita berharga. Dan harga kita adalah Kristus harus mengalami penderitaan. Dia harus tadi disalibkan, dibunuh. Dia harus mati ganti kita. Harga kita adalah seharga anak Allah yang sudah berkorban untuk kita. Itu harga tinggi. Tidak dengan apapun jiwa kita ini bisa diselamatkan. Tidak dengan harta yang banyak, emas, perak, pendidikan, kedudukan, kehormatan yang diperoleh dari seluruh dunia. Semua itu ya tidak dapat membayar jiwa kita. Tidak dapat. Jiwa kita hanya bisa ditebus, dibayar oleh darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Jadi ini yang ketiga yang perlu menjadi pertanyaan, bagiku apa yang berharga? Tuhan Yesus versus dunia, versus segala-galanya. Sehingga jangan nanti ketika kita tidak mendapat segala-galanya yang kita sudah pikirkan, yang kita mau, kita menjadi kecewa. Maka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dalam mengikut aku. Karena mungkin ada juga orang ikut Yesus dengan daftar permintaan. Tapi Yesus mau kita mengikuti dia tanpa seluruh permintaan itu harus digenapkan. Biarlah kita menerima apa yang Tuhan beri, ya, dan kita bisa hidup tanpa apa yang Tuhan tidak beri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa berhargakah jiwa kita? Kasihi Tuhan kalau memang berharga jiwa ini. Ya, kalau berharga jiwa-jiwa orang-orang saudara kita, anak-anak kita. Invest, tanamkan waktu, tanamkan doa, kasih, tanamkan firman Tuhan. Tapi terutama mereka akan melihat
perbuatan kita. Dan oleh karena apa yang melihat di dalam kitanya, nanti mereka akan sampai kepada melihat Tuhan. Iya, bukankah banyak kesaksian yang kita dengar, anak-anak kita, bagi mereka kita adalah bintang terang. Mereka melihat kesaksian kita dan karena itu mereka datang kepada Tuhan. Jadi hidup kita, ya, yang diselamatkan itu, kalau kita hidup di dalam kehendak Allah, itu sangat berharga. Bagi kemuliaan Allah berharga, bagi orang lain di sekeliling kita juga berharga. Karena mereka melihat, oh inilah, beginilah rupanya orang yang dikasihi, diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya Roh Allah yang suci akan melanjutkannya. Supaya kami pun dalam menghadapi krisis dalam hidup ini, di tengah segala keadaan, entah itu krisis lahir karena kami, entah itu krisis karena zaman ini, atau krisis karena dosa, kami boleh memikirkan yang manakah kehendak Allah dan yang manakah yang terus dari diri kami. Kami berdoa Tuhan supaya Roh-Mu yang kudus bekerja, supaya boleh kami semakin nyata melihat Engkau dalam hidup kami. Bukalah mata kami untuk melihat Engkau ya Tuhan, supaya boleh kami mempercayai Engkau dalam segala sesuatu. Dan biarlah Roh-Mu juga yang mengajari kami bagaimana menyangkal diri ini secara praktis tiap-tiap hari. Bagaimana kami mengikuti Tuhan tiap-tiap hari, berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa supaya semakin juga kami melihat apa yang menjadi penghalang kami mengikuti Tuhan dalam hidup kami. Supaya Roh Kudus Tuhan menolong kami, agar sungguh ya Tuhan, kami boleh melepaskan apa yang menjadi dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hidup kami, yang menghalangi, yang membuat kehendak Tuhan tidak bisa jadi dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa supaya Roh-Mu yang kudus bekerja, mempertanyakan yang berharga dalam hidup kami. Apakah jiwa kami berharga bagi kami? Apa buktinya jiwa itu berharga bagi kami? Kalau kami tidak mengasihi Tuhan, tapi mengasihi kebencian, mengasihi hati yang tidak beres dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Roh Allah yang suci akan bekerja menguji hati kami ini. Di mananya hati kami ini? Di dunia ini, pada pengakuan orangkah? Pada uangkah? Pada hartakah? Pada emaskah? Dan biarlah Roh-Mu yang bekerja supaya kami sampai kepada, kalau kami mengasihi jiwa kami, kami akan datang kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Dan biarlah Roh-Mu melanjutkannya supaya kami memikirkan, berhargakah bagi kami, anak-anak kami, orang-orang yang Tuhan berikan di jalan hidup kami. Kalau berharga mereka bagi kami, bagaimana kami mengasihi mereka? Bagaimana kami melakukan apa yang Tuhan katakan terhadap mereka? Kami berdoa Tuhan supaya kami tidak memiliki nilai-nilai seperti dunia ini juga. Bukan uang, bukan kedudukan, bukan semua dunia kami kejar. Tetapi Engkaulah Tuhan yang dapat menyelamatkan kami. Dan untuk Engkaulah kami rela melepaskan apa saja. Bahkan suatu saat jika nyawa kami pun harus lepas karena nama-Mu. Kiranya Tuhanlah memberikan kami kekuatan. Kami berdoa supaya Roh Tuhan yang suci akan melanjutkan firman ini. Supaya kami menjadi orang-orang yang teguh di dalam Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang benar-benar dalam bagi kami penderitaan-Mu. Dan jikalaupun kami harus menderita, bukankah Engkau Tuhan dan Guru kami sudah lebih dahulu, dan penderitaan kami bukanlah apa-apa dibandingkan penderitaan-Mu, sekalipun kami merasa itu berat ya Tuhan.
Kiranya Tuhanlah memberikan kepada kami terang, menerangi jiwa kami, menerangi hidup kami. Kiranya Tuhanlah menolong kami, memberikan kami kekuatan, supaya oleh Roh-Mu yang kudus kami boleh di dalam hari-hari hidup kami membuat pilihan, memilih Tuhan. Kiranya Engkau memeteraikan itu supaya boleh teguh hati kami mengikut Tuhan dalam hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang berjanji menyertai kami. Bahkan sampai kesudahan zaman Engkau menyertai kami. Bahkan sampai kekekalan Engkau menyertai kami. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus terus menerus mengokohkan, menguatkan kami terus sepanjang minggu ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Minggu juga untuk yang di rumah.